Kalau Anda melakukan ini tiap hari, Anda bukan cuma menjadi negosiator yang lebih baik, ya, menjadi negosiator ulung, tapi Anda juga bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih percaya diri, dan lebih sadar. Salam sahabat Self Mastery. Chris Voss, seorang mantan negosiator FBI, ini negosiator ulung ya, dan penulis buku tentang negosiasi, Never Split the Difference. Dia mengatakan, nah ini konteksnya dalam negosiasi, ingat ya. Dia mengatakan, jangan pernah membagi perbedaan. Ini dalam konteks negosiasi antara saya dan lawan bicara ya. Nah, kalau Anda membagi perbedaan, kadang Anda justru yang kehilangan hal paling penting dalam negosiasi itu. Apa maksudnya? Sudah bisa dipahami? Nah, ketika saya pertama kali membaca kalimat ini, saya langsung berpikir, ya, selama ini jangan-jangan saya bukan gagal dalam negosiasi. Saya cuma terlalu cepat menyerah. Karena jujur, kita sering merasa kalah dalam negosiasi. Misal, minta kenaikan gaji, gak berhasil, mau diskon tapi bingung ngomongnya gimana, atau sekedar beda pendapat sama temen, akhirnya ngalah, walau sedikit nggak ikhlas, ya. Nah, ini yang sering kali terjadi, pada diri saya khususnya. Nah, sahabat Self Mastery, buku Never Split the Difference ini bisa membuka mata kita tentang negosiasi. Nah, ini bagi Anda yang berminat ya untuk memperdalam ilmu negosiasi, ini Anda wajib tonton terus sampai habis video ini ya. Negosiasi itu bukan soal adu harga. Nah, ini prinsipnya, tapi seni mempengaruhi manusia. Hari ini saya mau ajak Anda untuk membahas santai tentang buku ini. Bukan tentang teorinya, tapi tentang mindsetnya ya, pola pikirnya. Pola pikir yang dipakai oleh seorang negosiator FBI ya dalam kasus penyanderaan yang kalau salah sedikit aja bisa ada nyawa yang melayang ya. Dan seperti biasa saya akan bagi ke dalam beberapa poin penting ya. Yuk kita mulai bahas. Poin pertama, mindset utama, jangan pernah menang setengah-setengah. Nah, saya pernah mikir bahwa negosiasi itu harus win-win ya. Ini satu pendekatan ya. Ada pendekatan win-win, di mana harus saling mengalah satu sama lain. Nah, tapi Chris Voss mengatakan kompromi adalah cara tercepat untuk kehilangan sesuatu yang sebenarnya bisa Anda dapatkan. Contoh sederhana, misal Anda minta gaji 15 juta, lalu bos Anda nawar 12,5 juta misalnya. Nah, kebanyakan orang langsung terima karena merasa adil, padahal bos Anda mungkin aja mau ya dan siap ngasih Anda gaji 15 juta, cuma Anda nggak tahu cara negosiasinya. Nah, sejak saya belajar ini, saya sadar bahwa kita sering terlalu cepat mengatakan iya, padahal kita belum benar-benar mendengarkan, belum benar-benar memahami, dan menggiring pembicaraan ke arah yang kita mau. Oke, berikutnya poin kedua. Gunakan suara yang tenang dan percaya diri. Dalam negosiasi, suara adalah senjata. Ya, Chris Voss mengatakan ada 3 jenis suara. Yang pertama, suara yang tenang dan santai, nada rendah, stabil, dan bisa bikin lawan bicara nyaman. Ya, ini suara yang dipakai mayoritas negosiator profesional. Dan biasanya menurut saya ini berhubungan juga dengan tipe kepribadian seseorang ya yang mempengaruhi. Yang kedua, suara yang ramah dan menyenangkan. Ini biasanya dipakai untuk bikin chemistry, ya, untuk membangun chemistry. Oke? Dan yang ketiga, suara yang tegas dan otoritatif. Ini jarang dipakai. Hanya untuk kondisi-kondisi tertentu, ya, dalam kondisi darurat. Nah, apa sebenarnya kuncinya? Ternyata negosiator terbaik itu bukan yang paling keras, tapi yang paling tenang. Nah, ini ya. Karena orang lebih mudah percaya pada ketenangan daripada agresi. Oke, berikutnya poin ketiga, mirroring. Ini teknik sederhana yang super power. Nah, kalau Anda belajar NLP ya, tentu Anda tahu apa itu mirroring ya. Nah, dalam negosiasi, mirroring bisa dilakukan dengan mengulang
1 sampai 3 kata terakhir dari lawan bicara kita, ya. Jadi kata-kata ujungnya atau kalimat ujungnya bisa kita ulang sampaikan. Ya, kelihatannya simple banget, tapi efeknya ini bisa luar biasa. Contoh, ya, saya berikan contoh. Misal, ketika bos Anda bilang, kami nggak bisa kasih kenaikan gaji saat ini. Lalu, Anda katakan dengan nada bertanya, saat ini, nah, kata saat ini atau frasa saat ininya diulang ya. Saat ini, lalu misal bos Anda akan jelasin lebih panjang. Nah, dari penjelasan itu, Anda dapat informasi yang penting untuk Anda lakukan mirroring berikutnya. Jadi, mirroring itu kayak bilang, oke, saya mendengarkan Anda. Dan manusia, begitu didengar, mereka akan lebih terbuka. Ya, nah ini pintu masuknya ya. Ini bukan manipulasi, ini soal membangun kepercayaan. Oke? Lanjut ke poin keempat. Labeling ya. Beri nama pada emosi mereka. Nah, ini teknik yang bikin orang langsung luluh biasanya ya. Labeling itu mengakui perasaan lawan bicara. Mengakui perasaan lawan bicara. Gunakan kalimat seperti ini misal. Sepertinya ini sangat penting buat Anda. Nah, ini contoh labeling. Sepertinya ini sangat penting buat Anda. Atau kedengarannya Anda merasa khawatir. Nah, jadi kita yang melabeling ya perasaan mereka atau kondisi mereka. Atau kelihatannya Anda ingin memastikan keputusan ini tepat. Nah, oke, bisa dipahami ya, labeling. Nah, saat Anda mengakui perasaan mereka, ini prinsipnya. Mereka akan merasa aman. Dan orang yang merasa aman itu lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Itu poinnya. Oke? Lanjut ke poin kelima. Gunakan pertanyaan yang mengundang tidak. Nah, ini kebalikan dari cara negosiasi tradisional ya. Biasanya kita mengejar jawaban iya kan? Misal, apakah Anda bisa bantu saya? Atau apakah Anda bisa turunkan harga? Dan semacamnya. Jawabannya iya gitu ya yang diharapkan. Tapi ternyata jawaban iya itu bisa bikin orang merasa terjebak. Sedangkan kata tidak justru bisa bikin mereka merasa punya kontrol sendiri ya, punya kendali sendiri. Contoh, pertanyaannya bukan bisa kasih diskon, Mbak, Mas? Tapi apakah ini berarti Anda benar-benar tidak punya fleksibilitas harga? Nah, dengan pertanyaan seperti ini, orang akan merasa aman untuk bilang tidak. Oh, tidak. Nah, dan setelah itu, mereka akan menjelaskan batas-batasnya. Dari situ Anda masuk, ya. Nah, ini tekniknya simple sepertinya, tapi ini luar biasa efektivitasnya, ya. Oke, berikutnya, poin ke-6. Capai momen that's right. Ya, that's right. Dalam negosiasi, ada satu momen emas, ya, golden moment. Bukan ketika mereka bilang yes, bukan ketika mereka bilang I agree, ya saya setuju. Tapi ketika mereka mengatakan that's right. Ya. Nah, itu dia, benar. Nah, gitu ya. Itu artinya mereka merasa Anda memahami dunia mereka. Nah, kalau sudah sampai di titik itu, negosiasi 70% sudah selesai ya. Caranya bagaimana? Ceritakan ulang sudut pandang mereka dan tunjukkan kalau Anda benar-benar mendengar. Oke? Lanjut ke poin ke-7. Accusation audit. Hadapi keberatan sebelum mereka menyerang. Nah, ini teknik yang keren banget menurut saya ya. Sebelum mereka menyerang posisi Anda sebut dulu kelemahan Anda. Contoh, katakan, saya tahu mungkin Anda pikir harga yang saya minta terlalu tinggi. Atau, saya mengerti Anda mungkin merasa ini permintaan yang berat. Nah, ajaibnya ketika Anda jujur mengakui kekurangan, mereka malah lebih melunak. Nah, karena Anda meruntuhkan dinding-dinding defensif mereka. Ya, dinding pertahanan mereka. Bahkan sebelum mereka sempat membangunnya kembali. Dan terakhir, poin ke-8. Gunakan batas waktu dan urgensi. Nah, ini sering digunakan dalam marketing ya. Kadang lawan bicara itu cuma butuh push kecil ya, butuh tekanan kecil saja untuk membuat keputusan. Anda bisa mengatakan,
Contoh, saya butuh keputusan ini hari ini, karena besok saya harus fokus ke proyek lain. Nah, ini bisa menciptakan urgensi tanpa memaksa. Dan biasanya mereka akan bergerak lebih cepat. Ya, oke. Sahabat Self Mastery, setelah saya pelajari teknik-teknik ini, saya sadar bahwa negosiasi itu bukan tentang menang melawan orang lain, tapi menang bersama dengan cara yang lebih elegan dan manusiawi. Karena pada akhirnya negosiasi adalah seni memahami manusia, dan itu termasuk memahami diri sendiri. Oke? Kalau Anda mau mengubah hidup, mulailah dengan 7 hal ini, ya. Yang pertama, berhenti kompromi cuma untuk terlihat adil. Kedua, gunakan suara yang lebih tenang. Ketiga, gunakan mirroring untuk membuka informasi, ya. Keempat, gunakan labeling untuk mengakui emosi. Kelima, tanyakan pertanyaan yang mengundang jawaban tidak. Keenam, kejar momen that's right. Dan ketujuh, hadapi keberatan sebelum mereka muncul. Kalau Anda melakukan ini tiap hari, Anda bukan cuma menjadi negosiator yang lebih baik, ya, menjadi negosiator ulung, tapi Anda juga bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih percaya diri, dan lebih sadar. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah Anda sudah siap menjadi negosiator dalam hidup Anda sendiri? Kalau iya, tulis di komentar ya. Saya siap negosiasi dengan percaya diri. Dan kalau konten seperti ini membantu Anda, jangan lupa klik like, subscribe, dan share supaya kita bisa sama-sama belajar. Saya Agus Santoso, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Self Mastery.